Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Aflia. Saya berasal dari Prodi Teknologi Laboratorium Medik 1A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan memiliki fungsi utama, yaitu untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang ditumbuhkan bagi tubuh. Sistem pencernaan ini terdiri dari organ pencernaan dan kelenjar pencernaan. Organ pencernaan meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, rektum, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan meliputi ludah atau air liur, pankreas, empedu, dan hati. Baiklah, sistem pencernaan diawali dengan proses mengunyah makanan, yaitu dari mulut. Setelah mengunyah makanan, akan kembali ke kerongkongan. Kerongkongan akan menerima makanan yang disalurkan dari mulut dengan proses menelan. Kemudian lambung. Lambung berfungsi untuk menyimpan makanan yang dicampur oleh enzim pencernaan. Kemudian usus kecil. Usus kecil berfungsi untuk mengubah makanan menjadi enzim. Kemudian pankreas. Pankreas dapat menghasilkan enzim pencernaan yang akan disalurkan ke dalam usus 12 jari yang dapat memecah protein, lemak, dan karbohidrat. Hati. Fungsi hati adalah untuk memproses nutrisi yang diserap dari usus halus. Kemudian fungsi kantong empedu. Kantong empedu berfungsi untuk menyimpan dan memekatkan kantong empedu. Kemudian usus besar. Usus besar berfungsi untuk bertanggung jawab pada saat memproses limbah yang tersisa dari sistem pencernaan. Kemudian ada sistem kardiovaskuler. Bisa kita lihat di dalam gambar sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler atau biasa disebut dengan sistem sirkulasi, yang sebagaimana fungsinya untuk memindahkan zat dan nutrisi ke dalam sel. Sistem ini bisa mendorong stabilisasi suhu dan pH ke dalam tubuh. Kemudian sistem peredaran darah ini terdiri dari jantung yang akan mendorong darah. Jantung akan memompa darah dan mengalirkan darah dari jantung yang akan diedarkan tersebut akan melewati saluran tubuh dan membawa oksigen, nutrisi, serta hormon untuk diserap oleh sel-sel tubuh. Yang ketiga adalah sistem panca indera. Yang pertama adalah mata. Fungsi dari mata yaitu untuk melihat sesuatu yang ada pada sekitar. Yang kedua adalah telinga. Fungsi telinga yaitu untuk mendengar suatu bunyi yang ada pada sekitar. Bagian-bagian telinga yaitu telinga bagian luar yang terdiri dari yaitu daun telinga. Kemudian telinga bagian tengah yakni gendang telinga. Telinga bagian dalam yang terdiri dari keseimbangan tubuh. Fungsi dari daun telinga yaitu untuk menyimpan dan menangkap gelombang bunyi. Kemudian gendang telinga berfungsi untuk merangsang bunyi
agar bisa masuk ke lebih dalam. Kemudian yaitu hidung. Fungsi hidung yaitu untuk mengembau suatu aroma pada sekitar. Bagian-bagian telinga. Bagian-bagian hidung. Yang pertama adalah lubang hidung. Lubang hidung yang berfungsi untuk keluar masuknya udara. Sedangkan rambut hidung berfungsi untuk menyaring udara. Kemudian lendir hidung berfungsi untuk menempelkan kotoran. Kemudian serabu saraf berfungsi untuk memisahkan zat kimia yang ada pada udara. Kemudian saraf pengembau yang berfungsi untuk membawa yang berfungsi untuk melarikan bau-bauan ke dalam otak. Kemudian panca indera perasa yang berfungsi untuk mengetahui rasa makanan yang masuk ke dalam mulut. Bagiannya yaitu bagian paling luar yaitu untuk mengetahui rasa manis. Bagian agak pinggir di sini adalah untuk mengetahui rasa asam, dan kemudian yang agak tengah yaitu untuk mengetahui rasa asin, dan yang paling pangkal itu untuk mengetahui rasa pahit. Kemudian adalah indera peraba, yaitu yang sebagaimana fungsinya untuk mengetahui rangsangan pada tubuh yang bisa merasakan rasa sakit apabila kita disentuh atau dicubit oleh seseorang. Yang terdiri dari kulit ari, yang sebagaimana fungsinya untuk mencegah timbulnya masuk penyakit ke dalam tubuh. Kemudian kelenjar keringat berfungsi untuk mengeluarkan keringat. Kemudian kelenjar lemak yang berfungsi untuk menghangatkan tubuh. Yang terakhir adalah pembuluh darah yang sebagaimana yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke dalam seluruh tubuh. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan dari 3 materi saya, yaitu yang pertama adalah sistem pencernaan, dan yang kedua adalah sistem kardiovaskuler, dan sistem panca indera. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.